Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan diri kita berdoa untuk kita menerima berkat firman Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dalam anugerah kasih Tuhan yang begitu indah. Kami diperkenankan Tuhan, dipilih menjadi milik kepunyaan Tuhan, berharga dan mulia di mata Tuhan. Menjadi orang-orang yang sekali lagi ada di rumah Tuhan, menikmati persekutuan yang begitu indah dalam ibadah kami. Lebih lagi, kami membawa hidup dan diri ini membuka seutuhnya di hadapan Tuhan, siap dibentuk oleh kebenaran firman. Tuhan memberkati jalannya pemberitaan firman Tuhan ini, hamba Tuhan yang menyampaikan pun, Tuhan pakai dalam otoritas kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam kasih Kristus, hari ini kita persiapkan satu bagian kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya rindu kita baca bersama-sama bagian kebenaran firman Tuhan ini ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat 13. Tema khotbah kita pada hari ini adalah dipanggil dan diutus untuk melayani. Mari kita perhatikan Alkitab kita, saya baca ayat 1, jemaat Tuhan baca ayat 2, kita berganti-gantian hingga kita tiba di ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap jangan. Kemudian ia bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus.
Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semangat. Puji Tuhan ya, nggak takut lagi keluar ya. Udah aman ya, puji Tuhan ya. Kondisinya sudah lebih membaik dari sekarang. Saudara, saya ingin membawa khotbah hari ini, saya mengawali dengan cerita seorang rekan misionari gitu saudara. Saya punya teman seorang misionari, ketika dia tahu persis bahwa dia punya panggilan untuk melayani sebagai seorang misionari di ladang misi, begitu. Kemudian dia terlibat dengan satu lembaga misi. Nah, satu lembaga misi ini punya cara kerja gini. Jadi lembaga misi itu dia tidak mengutus misionari itu, tetapi dia akan bersinergi, bermitra bersama dengan gereja, sehingga gerejalah yang mengutus gitu. Jadi lembaga misi itu akan ikat kerjasama dengan gereja, kemudian dia akan diteguhkan di depan jemaat, diutus untuk menjadi misionari dari gereja itu untuk ada di ladang misi. Nah, yang jadi pergumulan teman saya, Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ketika dia disodorkan beberapa nama gereja dan dia diberi kesempatan untuk mendoakan dan memilih gereja-gereja ini mana yang kamu putuskan untuk menjadi gereja pengutusmu, gitu. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan pasti dia akan benar-benar mencari tahu background, visi misi, passionnya gereja itu di dalam pergerakan pelayanan misi. Dan dia temukan dari beberapa gereja ini semuanya bagus di dalam mendukung pelayanan misi. Sampai dia sendiri kesulitan, kebingungan karena tentu dipikirnya, wah hamba Tuhan ini sok banget gitu ya, sampai nolak-nolak gereja tertentu untuk mengutus gitu. Jadi dia menjaga sekali. Sampai ketika ditanya, jadi gimana? Kamu kan harus menulis gitu ya, gereja pengutus, lembaga yang menaungi kamu. Terus dia jawabnya seperti ini, boleh nggak ya? Saya nulisnya itu, nama gereja pengutusnya itu adalah Allah gitu. Nah, jadi gereja pengutus namanya Allah. Nah, saya berpikir gini saudara sekalian ya, kalau di kalangan hamba Tuhan itu cukup menggelitik gitu, karena masa yang mengutus seorang misionari nama gerejanya Allah, mungkin harus tambah lagi ya, gereja kalam Allah, gereja Allah yang apa begitu. Nah, ini gereja pengutusnya Allah begitu. Nah, cuman kalau saudara ketika saya kembali mengingat perkataan rekan saya, teman saya ini, ada makna yang begitu sangat indah dari pernyataannya ini. Kenapa saudara sekalian? Karena sesungguhnya sebagai orang-orang beriman begitu ya, dia memaknai penuh sebagai seorang hamba Tuhan, meskipun tanpa gereja, meskipun tanpa lembaga manapun, tetapi sesungguhnya yang memanggil dia, yang mengutus dia untuk melakukan pekerjaan pelayanan adalah Allah. Dan ini menjadi panggilan bagi saya dan saudara. Dan saya harus pastikan kepada saya dan saudara semua bahwa ketika bicara tentang hamba Tuhan, saya dan saudara harus mengklaim diri kita bahwa kita semua adalah apa? Hamba Tuhan. Semua kita tanpa terkecuali. Maka panggilan ini harus menjadi panggilan yang nyata bagi keberadaan hidup kita bahwa setiap kita tanpa terkecuali, siapapun itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Allah, diutus oleh Allah untuk siap menyatakan kesaksian yang benar dari seluruh keberadaan hidupnya dimanapun itu Tuhan mengutus kita. Nah saudara, panggilan bahwa kita adalah seorang pribadi yang tahu persis bahwa kita adalah hamba Tuhan yang dipanggil khusus, baik itu kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha, atau apapun itu aktivitas hidup kita sebagai seorang ibu rumah tangga sekalipun, kita adalah seorang hamba Tuhan. Yang Tuhan utus, kita ada dan melakukan bagian kita. Maka hari ini saudara sekalian, kita harus memahami ketika kita memahami dipanggil dan kita diutus untuk melakukan bagian itu, ada syarat-syarat tertentu yang menjadi satu ketetapan penting bagi saya dan saudara untuk melihat dengan jelas bahwa syarat itu menjadi pegangan terpenting untuk kita siap melakukan bagian kita di tengah dunia Tuhan memanggil kita. Saudara dan saya ketika memperhatikan bagian ini, begitu sangat indah seorang Nabi Yesaya menggaungkan tentang berita panggilannya itu dengan dia menyadari bahwa syarat itu harus ia miliki. Nah saudara perhatikan bahwa yang pertama adalah mengenal Allah.
Saudara, mengenal Allah menjadi satu hal sentral di dalam kehidupan beriman kita untuk kita melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita di tengah dunia ini. Kalau saudara perhatikan di ayat 1 dan ayat 2, ketika Yesaya menggaungkan, menyatakan tentang peristiwa atau tentang apa yang menjadi panggilan Tuhan di saat Tuhan mengutus dia untuk melayani Tuhan, dia sedang berada di masa pemerintahan seorang Raja Uzia. Dan kalau saudara dan saya ketahui, Uzia adalah seorang raja termasuk tergolong raja yang sangat muda. Ketika ia diangkat untuk menjadi seorang raja di usia belasan tahun, saudara sekalian. Bahkan di dalam masa kepemimpinannya, saudara sekalian, dia adalah seorang yang notabene mencintai, mengenal Tuhan. Tapi kalau nanti saudara perhatikan di rumah, di kitab Tawarik, ya, saudara akan membaca dan menemukan urutan di situ bagaimana perjalanan iman seorang Uzia. Sampai dia mendapatkan apa yang dialami, saudara sekalian. Di dalam kepemimpinannya dia merasa dia berhak untuk mengambil tanggung jawab seorang imam di dalam mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Saudara, ternyata hal itu dipandang Tuhan sebagai satu hal yang tidak benar. Sehingga apa yang terjadi? Uzia menerima penghukuman, yaitu dia mendapatkan penyakit kusta. Dan ketika menerima penyakit kusta, saudara sekalian, Uzia harus diasingkan. Kenapa? Karena penyakit kusta dipandang sebagai penyakit yang najis. Dan orang yang terkena kusta dianggap sebagai kutukan, menerima kutukan. Jadi dia pasti akan diasingkan, saudara sekalian. Uzia ada di dalam pengasingan sampai usianya mencapai 50-an tahun dan di situ dia meninggal dunia. Nah, saudara dan saya bisa melihat di sini, saudara, notabene keberadaan umat Tuhan yang di dalam kepemimpinan seorang Raja Uzia, ada masa di mana umat Israel itu pontang-panting karena ada nama pemimpin tetapi kehadiran dan fungsionalnya tidak dilakukan dengan baik oleh seorang Uzia. Di situ panggilan Tuhan ini datang kepada seorang Nabi Yesaya, saudara sekalian. Panggilan yang jelas yang diberikan kepada Yesaya dengan tujuan apa? Supaya Yesaya, panggilanmu bukan hanya ada di zona rohani semata. Tetapi panggilan seorang Yesaya itu masuk di dalam seluruh sistem kehidupan daripada masyarakat atau umat Israel. Saudara dan saya bisa melihat di sini. Panggilan Tuhan jelas kepada seorang Yesaya. Dan ini menjadi satu refleksi yang sangat baik bagi saya dan saudara untuk melihat. Bahwa benar Tuhan mengutus saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya di zona rohani saja. Tetapi dimanapun itu saudara dan saya berada. Panggilan Tuhan itu diberikan untuk kita menjadi seorang hamba Tuhan. Menyatakan kesaksian hidup itu di situ di mana Tuhan menempatkan kita. Saudara sebagai seorang apa? Seorang pengajar, sebagai seorang ibu rumah tangga, pembisnis, pengusaha, apalagi yang terlibat di dalam dunia pemerintahan. Di situ Tuhan memanggil kita untuk ada di dalam setiap sistem keberadaan kehidupan manusia. Dan Yesaya menerima akan hal itu. Saudara, begitu sangat indah ketika firman Tuhan mengatakan kepada Yesaya di masa-masa pemerintahan Uzia dan masa akhir hidup Uzia ini. Tuhan menginginkan supaya Yesaya melihat siapa figur Tuhan. Alkitab katakan pada bagian ini dengan jelas bahwa Allah yang memanggil dia adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang memegang kendali. Perhatikan di ayatnya yang pertama. Di saat Tuhan menyatakan panggilan ini kepada seorang Uzia, seorang Yesaya dalam pemerintahan Uzia. Ada suatu pernyataan yang jelas yang diberikan kepada seorang Yesaya untuk melihat bahwa keberadaan panggilan Tuhan dan keberadaan Tuhan, posisi Tuhan itu lebih daripada posisi seorang Raja Uzia. Dengan kata lain, firman Tuhan mau mengatakan kepada saya dan saudara dengan begitu jelas bahwa keberadaan Tuhan yang memegang kendali dan yang berkuasa sampai kepada seluruh tatanan dan sistem keberadaan hidup manusia sampai detik ini.
Saudara, kalau dengan demikian, ini menjadi satu pengingat yang baik bagi saya dan saudara untuk melihat dengan jelas bahwa di mana, kapanpun, apapun situasi, keberadaan, kehidupan kita, kenali Allah kita. Mengenal Allah kita bahwa Dia Allah yang pegang kendali. Dia Allah yang berkuasa. Mau kondisi serumit, sesulit apapun yang kita alami dalam hidup kita, kenali Allah kita. Karena Dia Allah yang pegang kendali. Saudara dan saya diingatkan di dalam masa-masa keberadaan bangsa kita akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu, bahkan sekolah anak-anak saya yang tinggal nyesot saja masuk ke sekolah pun harus ikut sekolah online. Mau kemana-mana pun saudara sekalian tetap dibatasi. Karena keberadaan kondisi bangsa ini ada di dalam krisis tertentu. Tapi sebagai umat beriman, semua gereja-gereja Tuhan bersatu hati. Suara-suara gembala diberitakan untuk berita kenabian itu terus tersampaikan. Doakan bangsa ini. Karena Tuhan pemegang kendali atas segala situasi dan kondisi bangsa ini. Dan Tuhan berdaulat untuk kondisi ini. Saya beriman sungguh-sungguh. Tuhan berdaulat atas kondisi ini. Tuhan berdaulat atas pemerintah kita. Tuhan pemegang kendali atas situasi kerusuhan bangsa kita. Tuhan pengontrol atas segala keberadaan termasuk perjalanan hidup beriman, pergumulan kita sekalipun. Kenali Allahmu. Tuhan pemegang kendali hidupmu. Saudara, Allah yang Maha Kudus. Kita dipanggil untuk mengenal pribadi Dia sebagai Allah yang Maha Kudus. Ketika saudara memperhatikan ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Secara khusus di ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan dengan begitu luar biasanya. Penegasan tentang kekudusan Tuhan ini 3 kali dikumandangkan kepada seorang Yesaya. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Satu panggilan bagi saya dan saudara untuk melihat dengan jelas bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang memegang kendali adalah Allah yang kudus. Allah yang tidak kompromi dengan kebobrokan, kejahatan. Allah yang memanggil umat kepunyaannya juga untuk mencapai hidup yang kudus. Saudara kalau memperhatikan mulai dari ayat 9 sampai ayat 13 nanti. Di situ firman Tuhan menegaskan. Firman ini diberikan kepada umat kepunyaan Tuhan. Bukan dengan sarana mereka, bukan dengan sasaran mereka mencapai pertobatan saudara. Karena ketika makin diberitakan, ketika makin dikumandangkan, mata iman pendengaran mereka makin tertutup. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada Yesaya bahwa visi yang dia terima dari Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi utusan Tuhan bagi dia untuk melayani ini adalah mencapai kekudusan Tuhan. Maka ketika nanti di ayat terakhir, di ayat 13 saudara sekalian, meskipun banyak orang akan dibinasakan begitu ya, tetapi pada akhirnya hanya ada sedikit orang. Dan digambarkan saudara sekalian di situ sebagai tunas-tunas pohon jawi dan tunas-tunas pohon beringin. Sedikit jumlahnya yang dipertahankan untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Maka ini panggilan yang nyata bagi saya dan saudara untuk melihat figur Allah yang kudus. Yang memanggil kita, memanggil gereja Tuhan untuk terus berjalan di dalam kekudusan saudara sekalian. Berjalan di dalam kekudusan. Saudara, tantangan untuk memperjuangkan hidup kudus memang tidak mudah, bukan saudara? Tetapi ingat, kenali Allahmu. Allah yang memanggilmu, Allah yang mengutusmu adalah Allah yang kudus. Allah yang memanggilmu untuk memperoleh hidup yang berkenan kepadanya. Dan Allah yang memberikan visi itu di dalam hidupmu untuk engkau berjalan seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Dan menariknya saudara sekalian, pada bagian ini saya menyimpulkan bahwa orang yang mengenal Allahnya dengan tepat adalah orang yang akan berjalan sesuai dengan visi yang Allah kehendaki dalam kehidupannya. Ketika saya dan saudara mengenal siapa figur Allah di dalam kehidupan pribadimu,
maka saya dan saudara akan dimampukan untuk berjalan di dalam visi itu. Apa visimu saudara sekalian? Sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan harus menjalani kehidupan ini sesuai visi yang Tuhan tempatkan. Ketika engkau menjadi seorang karyawan, apa visimu di situ? Ketika engkau menjadi seorang pengusaha, apa visimu di situ? Dokter, apa visimu itu? Apapun itu tanggung jawab visimu, apapun itu peranmu, berjalan di dalam visinya Tuhan, saudara sekalian. Karena seorang yang tidak berjalan di dalam visi Tuhan, di dalam tanggung jawab yang dia lakukan, yang ada ia akan melahirkan, mencari kepentingan dan pemuasan diri sendiri. Tetapi ketika seorang berjalan di dalam visi yang jelas dari Tuhan, ia tahu arahnya karena ia kenal siapa figur Allah yang pegang kendali, siapa figur Allah yang berkuasa, siapa figur Allah yang adalah kudus itu. Maka ia pun akan berjalan dengan penuh rasa hormat kepada Allah yang memberi visi itu kepadanya. Maka temukan visi itu dalam dirimu ketika engkau ada di dalam beragam tanggung jawab. Sehingga segala hal yang kau lakukan bersama dengan saya, tahu arahnya untuk kemuliaan Allah. Saudara, poin kedua, saudara sekalian. Syarat penting bagi seorang yang dipanggil dalam anugerah Tuhan untuk melayani juga adalah mengenal diri. Saudara, Yesaya memberikan pernyataan yang jelas dari ayat 4 sampai ayatnya yang kelima ini, saudara sekalian. Satu penegasan yang begitu indah dari seorang Yesaya sendiri bahwa ketika ia menerima panggilan dari Tuhan, ia tahu persis bahwa dia tidak layak, dia orang berdosa. Bahkan firman Tuhan katakan pada bagian ini apa, saudara sekalian? Celakalah aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Satu kesadaran diri, dia orang berdosa. Dia tidak layak. Dan menariknya saudara sekalian, kata najis yang digunakan oleh seorang Yesaya ini memiliki makna yang sama dengan satu arti tentang cacatnya sebuah persembahan di masa perjanjian lama, cacatnya sebuah persembahan yang dibawa untuk dipersembahkan kepada Allah dan itu tidak berkenan kepada Allah. Kalau sampai seorang Nabi Yesaya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang cacat, najis di depan Tuhan, selayaknya persembahan yang dibawa di mezbah Tuhan untuk dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan tapi cacat dan tidak layak. Betapa dia menyadari rendahnya dirinya di hadapan Tuhan. Satu kesadaran diri untuk mengenal diri. Dia orang berdosa, dia tidak pantas melayani Tuhan yang kudus, agung, mulia. Tapi dia sadari semua yang dia lakukan itu berdasarkan penetapan, ketetapan, dan anugerah Tuhan semata. Saudara dan saya memperhatikan pada bagian ini dikatakan bahwa malaikat Tuhan mengambil bara di mezbah Tuhan dan ditaruh di mulut daripada seorang Yesaya. Dan saudara dan saya ini menjadi satu gambaran. Seorang penafsir mengatakan bahwa inilah gambaran makna yang begitu indah tentang bagaimana gambaran bara api itu sebagai lambang penyucian melalui karya Yesus Kristus yang dinyatakan kepada orang-orang berdosa di tengah dunia ini dan menerima pengampunan dari Tuhan. Dan Yesaya mengalaminya. Saya dan saudara dibawa untuk melihat dengan jelas ketika kita mengenal diri kita di hadapan Allah. Kita orang berdosa bukan karena kemampuan, kehebatan kita, bukan karena daya juang manajemen kita sehingga kita dipercayakan di dalam tanggung jawab tertentu. Tapi kenali dirimu bahwa engkau tidak layak di hadapan Allah. Engkau bobrok di hadapan Allah. Engkau butuh pengampunan, penyucian dari Allah yang memurnikan dan melayakkanmu untuk melakukan segala tanggung jawab yang Allah percayakan kepadamu. Seberapa banyak orang-orang Kristen bahkan sekalipun di masa kini yang mengakui dirinya, saudara sekalian,
Bahwa ketika dia mencapai satu keberhasilan tertentu, dia menganggap itu karena dirinya. Dia mencapai satu potensi ke prestasi tertentu, itu karena kemampuan dirinya. Saudara, mari kenali diri kita di hadapan Tuhan. Kenali siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan. Kita tidak jauh berbeda dengan seorang Yesaya yang mengakui bahwa kita bobrok. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dalam anugerah kasih setia Tuhan, melayakkan saya dan saudara untuk ada di dalam panggilan-panggilan keberadaan hidup kita. Dengan kita terus mengetahui hanya oleh kasih setia dan anugerah Tuhan yang menopang kita. Saudara sekalian yang terkasih di dalam anugerah dan kasih Kristus. Dengan kita mengenal diri, bahwa ada kesadaran akan keberadaan diri di hadapan Tuhan. Akan membawa diri kita ada di dalam satu pengakuan tentang ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Dan untuk mengakui beragam kenajisan di dalam kehidupan kita. Dan keterbukaan diri kita sendiri untuk mau dipulihkan dan mengalami proses pengudusan itu di dalam Tuhan. Saudara, menariknya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan bagian ini dengan begitu indah bahwa najis bibir, saudara sekalian. Aku binasa, aku najis bibir. Saudara bayangkan, ucapan itu, perkataan itu melambangkan bagaimana orang bisa mengenal karakteristik seseorang. Dan kalau sampai Yesaya mengatakan bahwa dia najis bibir, ini menjadi satu refleksi yang baik dalam kehidupan beriman saya dan saudara. Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan melalui bibir mulut kita, saudara sekalian. Berapa banyak kata-kata yang terucap, yang najis, yang bobrok, yang keluar dari bibir mulut kita. Yang mematikan mental orang lain, yang mengkerdilkan orang lain, yang memojokkan orang lain, yang mengintimidasi orang lain. Berapa banyak cacian-cacian yang keluar dari bibir mulut kita, saudara sekalian. Dalam kehidupan beriman kita, bicara tentang dosa, ucapan bibir mulut, itu perkara yang terlalu sulit untuk kita lepas. Tanpa terencana pun, ada banyak kata-kata yang orang bilang, oh itu bahasa kasih gua kayak gitu, tenang aja, itu bahasa kasih gua. Bahasa kasih kita yang mengintimidasi orang, mencaci maki orang, tapi bagi kita itu bahasa kasih kita. Sesederhana itu kita menyepelekan perkataan najis bibir yang keluar dari ucapan mulut kita. Maka hari ini menjadi bagian yang baik, saudara sekalian. Kalau ada istri-istri yang terbiasa najis bibir dengan perkataan kurang ajar kepada suaminya, panggilan pertobatan, mari kembali bertobat. Kalau ada suami-suami yang gamblang mengucapkan kata-kata kebun binatang, cacian makian kepada istri dan anak-anaknya, panggilan ini menjadi panggilan saya dan saudara untuk mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau ada saudara seiman yang mungkin di tengah rekan sekerjamu, saudara sekalian. Di situ saudara dengan gampangnya mengintimidasi orang lain dengan kata-kata penindasan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjaga hidup yang berkenan dengan mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, poin ketiga yang menjadi berkat bagi kita sekalian pada saat ini adalah mari kita penuhi syarat menerima dan meresponi panggilan Tuhan. Menerima dan meresponi panggilan Tuhan. Di catatan ayat 8 memberikan satu penegasan yang begitu sangat indah. Ketika Tuhan sendiri menyuarakan panggilan itu kepada seorang Yesaya, dan dia responinya dengan ketulusan hatinya, dengan mengatakan, ini aku, utus aku. Saudara, kalau tadi saya dan saudara menyanyikan pujian sebelum masuk di dalam perenungan firman Tuhan ini. Sebuah pujian yang begitu sangat indah bagi saya dan saudara untuk merefleksikan juga bagian kebenaran firman Tuhan ini. Saya dan saudara dipanggil, diutus sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang Tuhan taruh dimanapun itu kepercayaan Tuhan bagi saya dan saudara untuk menghidupi kesaksian yang tepat, kesaksian yang benar bagi orang-orang di sekelilingmu. Saudara, kalau Yesaya dipanggil di tengah bangsa yang bobrok kelakuannya, bahkan Alkitab katakan bahwa
Mereka mengeraskan hati mereka untuk menerima. Bahkan tidak mungkin, mustahil untuk ada di dalam satu pertobatan, saudara sekalian. Tapi utusan Tuhan, panggilan Tuhan itu tetap diberikan kepada seorang Nabi Yesaya. Maka saya dan saudara dipanggil juga dalam hal yang sama. Ketika saudara ada di tempat kerja saudara sebagai seorang karyawan atau seorang pemimpin. Saudara sadari bahwa saudara dipanggil berdasarkan visi yang sudah Tuhan berikan kepada saudara untuk melakukan bagian itu. Tanya kepada Tuhan di dalam perenungan pribadimu kepada Tuhan dan mengatakan bahwa apa tujuan Tuhan menempatkan saya di tengah karyawan, rekan-rekan sekerja, bawahan saya seperti ini. Mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam waktu bekerja. Mungkin mereka adalah orang-orang yang hanya mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri di dalam bekerja dan tidak bertanggung jawab sepenuhnya dalam melakukan pekerjaan itu. Apa tujuan saudara? Tujuan Tuhan memanggil saudara ada bersama dengan mereka. Tanya dalam dirimu, seorang kepala rumah tangga, bapak-bapak, apa tujuan Tuhan memberikan kepada saya istri dan anak-anak ini? Apakah kehidupan mereka sudahlah kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan? Karena engkau adalah imam, kepala atas keluargamu, yang membawa seisi keluargamu mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Tanya kepada Tuhan, bagaimana dampak iman yang sudah saya berikan kepada Tuhan sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang imam di dalam rumah tangga ini untuk membawa seisi rumah tangga saya mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Saudara sekalian, promosi. Tahun depan kita mau retret. Tema besarnya adalah making disciple in family. Jangan lewatkan. Menjadikan murid Kristus di dalam keluarga. Maka ini panggilan visi yang kita harus tangkap bersama, saudara sekalian. Bawa itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau engkau seorang kepala rumah tangga, apa visi yang Tuhan berikan dalam tanggung jawabmu sebagai seorang imam? Kalau engkau seorang istri dalam kehidupan rumah tangga, apa visi yang Tuhan taruh kepada dirimu sebagai seorang penolong di dalam rumah tangga? Atau justru seperti perkataan seorang Nabi Yesaya, saudara sekalian. Celaka aku najis bibir. Karena kata-kata seorang istri yang tidak bisa terkontrol dan menyakiti hati seisi keluarganya. Maka hal ini menjadi berita penting bagi kita untuk kita ada di dalam jalan pertumbuhan iman yang benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau adalah seorang karyawan biasa, bahkan termasuk asisten rumah tangga, bahkan termasuk tukang cuci gosok pun, kenali saudara sekalian, apa visi yang Tuhan taruh di dalam diri saya dalam melakukan segala pekerjaan tanggung jawab ini. Sekali lagi, orang-orang yang mengenal Allah dengan benar akan melakukan apapun itu sesuai dengan visi yang Tuhan taruh di dalam dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang berjalan tanpa pengenalan kepada Allah di dalam melakukan segala tanggung jawab, ia hanya akan melahirkan kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Karena ia tidak berjalan di dalam visi Tuhan taruh dalam hidupnya. Maka hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari terima dan respon panggilan Tuhan itu. Tuhan memanggil dan mengutus saya dan saudara. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani pun tetap berjalan di dalam visi Tuhan. Saudara sebagai seorang karyawan toko, tetap berjalan meresponi itu di dalam visi Tuhan. Saudara sebagai seorang yang Tuhan percayakan mungkin ada di dalam komunitas bertetangga pun. Apa tujuan Tuhan menempatkan tetangga-tetangga tertentu dalam kehidupan saudara? Mungkin di situ saudara perlu menyatakan kasih setia Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dengan demikian saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, setiap proses yang kita jalani bersama dengan Tuhan, kita tahu persis Kristus Tuhan sendiri. Dia sudah menerima panggilan pengutusan dari Allah di tengah dunia ini sebagai juru selamat dunia ini. Dan ketika hadir di dunia ini dia katakan saya dan saudara adalah anak-anak Kristus. Anak-anak Kristus Yesus. Kita bukan lagi dalam status seorang hamba dan budak. Tetapi kita ditempatkan dalam posisi yang berharga di mata Kristus sebagai anak-anak Kristus. Murid-murid Kristus yang di dalam panggilan kehidupan kita. Dimanapun itu Tuhan mengutus kita. Jalani itu
dengan siap menjadi saksi. Saudara, mari terima panggilan pengutusan Tuhan ini sebagai hamba-hamba yang siap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin pertanyaan yang menjadi refleksi bagi saya dan saudara di masa kini juga adalah, saya belum ada sampai mencapai kepada panggilan untuk ada di dalam pengudusan itu karena saya bergumul sendiri dalam diri saya. Yang masih bergulat di dalam hal-hal tertentu dalam diri. Tapi saudara diingatkan, proses Tuhan akan terus berjalan. Panggilan Tuhan menempatkan kita dalam kondisi situasi tertentu dalam hidup ini pun akan terus berjalan. Entah itu situasinya mengenakan, tidak mengenakan sekalipun, panggilan Tuhan bagi saya dan saudara harus tetap dilakukan. Kalau saudara nanya saya, apa kata-kata hari ini? Saya punya satu kata-kata dalam bahasa Mandarin kepada saudara. Ren cai chuo tian cai kan. Ren cai chuo tian cai kan. Udah tertawa, tahu ya artinya ya iya. Hidupmu, saudara sekalian, hidupmu yang Tuhan percayakan kepadamu untuk engkau jalani. Apapun itu orang banyak bisa menilaimu dengan cara tertentu, dengan versi tertentu. Tapi kalau Tuhan memilihmu, Tuhan menilikmu menjadi milik kepunyaanmu, lakukan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan cinta Tuhan yang besar. Panggilan Tuhan kepada Yesaya menjadi panggilan kami di hari ini. Kami dipanggil dan diutus dalam segala situasi, kondisi yang tidak baik-baik di tengah kehidupan perjalanan beriman kami. Tapi biarkan firman Tuhan yang hidup ini menjadi firman yang kami bawa. Kami kenali Allah kami dengan benar. Kami kenali diri kami dengan benar. Kami merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap berdiri menjadi saksi Kristus dimanapun itu Tuhan perkenankan kami. Tuhan memberkati, biarkan kebenaran firman-Mu terus menggaung di dalam hati, hidup dan pikiran kami. Dan kami pun melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.